Ya, Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Tete dan Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Ya, seperti yang sudah diagendakan malam ini kita akan membahas tentang memahami kinerja indrawi. Nah, nanti ada hubungannya ya dengan eh, yang dengan dipandu kesadaran yang barusan oleh Kang Arif ya. Jadi untuk apa sih selalu dipandu untuk menyadari tubuh begitu, menyadari diri dan sebagainya lah begitu. Karena nanti juga ada hubungannya dengan uh, memahami kinerja indrawi yang ada di dalam tubuh kita ya. Kan selama ini indera yang secara umum yang sudah dibahas di umum itu adalah ada 5 ya, panca indera. Nah, di sisi lain apakah ada kan indera-indera yang lain gitu, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu yang perlu kita ketahui secara lebih mendalam ya. Itu adalah dengan cara tadi menyadari tubuh. Kita memahami eh, tubuh kita sendiri, bukan cuma tubuh luar tapi yang dalam dan sebagainya. Sehingga kita bisa menemukan indera-indera yang lain begitu. Nah, apa tujuannya sih diskusi malam ini mengambil tema tentang uh, memahami kinerja indrawi? Karena indera yang kita miliki itu kan itu adalah sebuah alat ya yang fasilitas gitu untuk bisa menangkap atau menerima sesuatu lah begitu. Seperti mata untuk sebagai alat penglihatan, telinga sebagai pendengaran dan sebagainya lah begitu. Nah, eh, yang jadi permasalahan adalah indera-indera tersebut bisa secara objektif menangkap sesuatu atau juga bisa tidak objektif ketika misalnya ditambahi atau dibumbui oleh persepsi-persepsi. Misalnya mata kan gitu. Dia bisa melihat, tapi ketika kita menambahkan persepsi, itu bisa jadi lain tuh yang kita lihat. Misalnya ada karung putih di atas pohon ketika malam-malam, ketika kita melihat dan kita berpersepsi itu adalah hantu, ya jadi kita jadi tidak objektif yang kita lihat seperti itu. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang selama ini kan mungkin di kalangan kita juga ada yang mempelajari atau mendalami tentang astrali dan sebagainya. Nah, kan itu juga berhubungan dengan penglihatan, tapi bukan penglihatan mata secara ini yang bola mata ini ya, tapi oleh indera yang lain gitu. Ya istilah yang mungkin sering disebutkan oleh umum itu adalah mata ketiga misalnya atau mata batin atau apalah begitu. Kan itu anggaplah sebuah penglihatan atau data yang kita tangkap oleh otak begitu. Nah, itu adalah hal yang itu juga sangat riskan ya ketika kita tidak objektif. Maka apakah betul itu adalah sesuatu yang kita tangkap itu adalah benar atau itu adalah imajinasi atau bahkan itu hayalan yang sangat luar biasa tingkat dewa lah begitu. Nah, makanya dari indera-indera yang kita miliki itu kita harus memahami secara betul agar kita bisa menangkap sesuatu itu secara objektif, bukan ilutif, imajinatif begitu. Nah, karena di sini Kang Rocky sebagai pemateri utama sudah hadir, kita langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu. Mangga untuk Kang Rocky diaturan waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kang Rocky. Oke, terima kasih. Selamat datang di obrolan malam ini. Sampurasun, selamat malam. Sing sarehat, semoga sehat semuanya. Malam ini kita coba membahas tentang indrawi ya. Di kalangan spiritualitas, di kalangan para spiritualis, apalagi mungkin bagi yang menganut teknik Buddhis ya. Teknik Buddhis itu mungkin teknik-teknik yang dipakai oleh kalangan yang dari penganut Buddha ya.
Indrawi, kata indrawi ini mungkin akan sering didengar. Tapi jangan salah ya, Buddha itu bukan nama orang, Buddha itu adalah sebutan bagi orang yang sudah tercerahkan, persetan agamanya apapun, nggak peduli dia dari kelompok etnis apapun, nggak peduli dari dia itu siapa, agamanya apa, warga negara mana, nggak peduli. Buddha itu artinya adalah orang yang tercerahkan. Jangan salah paham itu. Buddha bukanlah apa ya, kalau di agama mungkin ketua agama tertentu, enggak ya. Buddha itu artinya adalah orang yang sudah tercerahkan. Karena di kalangan para spiritualis, atau yang lebih tepatnya di kalangan yang suka meditasi mungkin, dan seterusnya gitu ya, mereka itu dalam rangka mencapai ketenangan jiwa, dalam rangka mencapai kesucian jiwa, dalam rangka mencapai kemurnian dan seterusnya, mereka banyak yang berpendapat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan indera ini harus sangat diperhatikan atau justru kalau bisa dihilangkan gitu. Sebenarnya apa sih indrawi ini? Indrawi ya sesuatu yang bersifat indera. Indra sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Jay hanyalah sebuah alat untuk menangkap informasi. Cuman persoalannya kemudian informasi ini nantinya akan disikapi oleh otak kita, oleh tubuh kita. Hasil penyikapan ini yang biasanya nanti menjadi bentukan kejiwaan atau mempengaruhi kondisi kejiwaan. Karena bisa jadi timbul rasa suka, bisa jadi timbul rasa tidak suka, bisa jadi stres, bisa jadi gelap mata, bisa jadi panjang angan-angan dan seterusnya. Yang itu oleh kalangan-kalangan spiritualis, apalagi orang-orang yang katanya ingin mencapai ketenangan dan seterusnya, itu dianggap sebuah gangguan atau sebuah penderitaan. Begitu. Tapi bagaimana dengan sudut pandang Ra? Saya memandang atau kami memandang, kalau kita sebagai sebuah tubuh, sebagai sebuah ekosistem di dalam tubuh, di mana ada salah satunya adalah indera itu, kita harus menisbikan atau menghilangkan atau tidak mengakui kinerja indera itu, tentu justru kita akan, menurut saya tapi ini ya, kita justru tidak akan bisa sempurna. Kenapa? Karena justru kesempurnaan diri kita saat kita memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh indera. Semua indera sebenarnya berfungsi menangkap gelombang. Cuman gelombangnya yang berbeda-beda. Kenapa kok semua menangkap gelombang? Karena segalanya yang ada di alam semesta ini berkomunikasi lewat gelombang. Sebenarnya. Oke, sebelum kita bahas indrawi yang jauh, kita bahas indera yang sering sudah kita kenal, yang disebut panca indera. Yang dinamakan orang sebagai melihat, sebenarnya adalah pada saat otak kita menangkap sinyal yang dikirimkan oleh organ yang namanya mata. Mata mengirimkan bentuknya kimia listrik ke otak. Yang itu disampaikan, diproses kepada satu bagian otak yang namanya virtual cortex. Disitulah kemudian bayangan itu, bayangan benda yang dalam bentuk kimia listrik itu akan diolah dan diproses menjadi sebuah yang kita namai sebagai penglihatan. Sedangkan tugas bola mata itu hanya menangkap pantulan cahaya dari objek. Makanya kalau pantulan cahaya itu sangat minim, kita sebutnya sebagai gelap atau tidak terlihat.
atau di materi-materi yang dia bisa menyerap cahaya dengan baik, maka itu kita namai dengan gelap atau hitam atau tidak terlihat. Jadi mata itu hanya menangkap pantulan cahaya, pantulan gelombang cahaya yang membentur sebuah objek, kemudian ditangkap oleh mata kita dan dikirimkan kepada virtual cortex dalam bentuk kimia listrik. Maka jenisnya penglihatan yang seperti ini, yang seperti Anda lakukan sekarang kalau melihat benda. Jelas kok ada warnanya dan segala macam. Sebenarnya di dunia ini warna itu tidak ada. Yang ada adalah panjang gelombang yang membentur sebuah benda. Panjang gelombang yang bervariasi itulah yang menimbulkan kesan warna di dalam otak kita. Makanya ciri khas dari penglihatan mata adalah warna itu tegas. Warna itu jelas. Karena apa? Karena warna adalah panjang gelombang yang ditangkap oleh mata kita. Kalau mau tahu teorinya lebih detail, silahkan googling. Ada kok. Setahu saya pernah baca itu googlingnya. Jadi ciri organ mata kita atau penglihatan yang dihasilkan oleh organ mata kita adalah warna itu jelas. Karena apa? Karena ada pantulan gelombang cahaya yang membentur sebuah objek atau sebuah materi, dan materi itu kemudian memantulkan gelombang lagi, panjang gelombang itu berbeda-beda dan itu menimbulkan kesan warna atau yang kita sebut sebagai warna. Makanya hasil penglihatan mata kita itu warna-warni dengan jelas, karena memang yang ditangkap adalah cahaya. Itu ciri khas mata ya. Yang kedua, yang kita tangkap sebagai gelombang rabaan. Rabaan atau sentuhan. Wah, itu bukan gelombang, Kang, itu mah gesekan. Betul, tapi tetap sekecil apapun dia mengeluarkan gelombang atau vibrasi, karena gesekan itu menghasilkan getaran. Getaran menghasilkan gelombang. Nah, kulit atau saraf-saraf yang ada di kulit itu mengirimkan data ke otak dalam bentuk listrik, dalam bentuk kimia listrik. Sehingga cirinya adalah warna tidak jelas, betul enggak? Objek juga tidak seperti mata, karena tidak ada pantulan cahaya, sehingga bentuknya adalah sebuah gambaran yang ada di otak. Dan gambaran tersebut biasanya ini ya, biasanya dikaitkan dengan pengalaman. Misalkan kalau kita meraba, oh ini bentuknya bulat. Bentuknya apa? Bulat. Seperti apa? Seperti telur. Nah gitu ya. Misalkan gitu. Nah akhirnya kita ngomong aja itu bentuknya bulat telur. Gitu misalkan gitu. Nah jadi karena tidak ada pantulan cahaya, sehingga bentuk yang ditangkap oleh atau ciri khas yang ditangkap oleh otak hasilnya pun satu tidak akan berwarna bahkan. Yang kedua, bentuknya juga disesuaikan dengan pengalaman data yang ada di otak gitu. Atau bentuknya atau dan segala macamnya itu disesuaikan dengan apa yang bidang yang menyentuh permukaannya, permukaan kulit. Kita tidak akan dengan mudah mengetahui bentuk sesuatu yang menyentuh kulit. Kita hanya bisa merasakan yang menyentuh langsung. Misalkan ada sebuah telur yang menyentuh kulit kita, maka kita tidak serta-merta bisa menemukan bahwa itu bentuk bulat. Karena data yang dihasilkan adalah hanya terbatas sesuatu yang menyentuh permukaan kulit. Itu ciri khas dari kulit. Indra selanjutnya penciuman. Kita menangkap gelombang yang membawa partikel atau udara atau apalah itu ya, yang membawa partikel, yang kemudian partikel itu diekstraksi di dalam rongga hidung, yang kemudian datanya diangkut oleh saraf-saraf
yang ada di atas bagian hidung, rongga atas, kemudian dikirim ke otak sama. Nah, tipikalnya bagaimana? Karena hidung ini khusus mengekstraksi kandungan-kandungan yang ada di dalam partikel yang terbawa, maka yang akan terdeteksi adalah sesuatu yang sifatnya rasa. Rasa bukan sakit hati ya, rasa misalkan rasa dalam bentuk yang kita sebut sebagai bau, itu kan rasa sebenarnya. Bau-bauan itu kan rasa. Rasa bau harum, bau busuk, bau apa gitu ya. Itu sebuah rasa atau sebuah, bukan, kalau bukan disebut rasa ya sebuah apa ya, sebuah kesan yang kita sebut sebagai bau lah gitu. Nah, itu bahkan tidak memberi sebuah gambaran. Bentuk, tidak memberi gambaran ruang, tidak memberi gambaran seperti penglihatan. Ada ciri khasnya sendiri. Telinga dia menangkap gelombang dalam bentuk gelombang suara yang kemudian akan dikirim sama ke otak juga. Nah, sama, karena dia tidak, yang ditangkap bukan pantulan cahaya, maka warna juga tidak ada. Ruang dan waktu masih mungkin, gitu kan? Kenapa? Karena ada pantulan-pantulan gelombang. Pantulan gelombang ini bisa menggambarkan apa yang memantulkannya, baik itu jauh, dekat, kasar, halus, dan seterusnya. Karena apa? Karena gelombang yang datang sampai ke kita itu betul-betul mewakili karakter yang memantulkannya. Kalau yang memantulkannya itu benda keras, maka gelombangnya akan kencang misalkan. Kalau yang memantulkan itu tidak terlalu keras, maka dia akan makin lembut, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selain 5 indera itu, kita punya indera lain. Apa itu? Sesuatu yang bisa menangkap gelombang yang bersifat bukan pantulan. Yaitu misalkan gelombang otak, atau gelombang-gelombang yang berasal dari sumber gelombang. Kalau tadi kan rata-rata dari pantulan ya. Pantul, memantul, pantul, memantul. Nah, ini ada gelombang yang langsung dari sumber, misalkan langsung dari otak manusia, atau langsung dari pemancarnya entah apalah gitu. Nah, itu yang kita sering namai dengan apa tuh namanya tuh, kelenjar pituitari, terus kemudian ada lagi apa namanya tuh, amigdala gitu kan. Ada yang namanya lagi apa tuh, Pep? Pineal gland. Pineal gland. Nah gitu, dia penangkap gelombang-gelombang yang bisa pantulan, bisa bukan pantulan, gitu kan. Nah, saya di sini akan lebih menekankan begini. Yang tadi Kang J sebut itu tentang astraling atau ngimpleng, atau penglihatan-penglihatan yang sifatnya dari pineal gland, atau penglihatan-penglihatan yang sifatnya dari apa namanya itu pituitari atau yang lain-lain. Pertama, pembentuk warna yang saya bilang tadi adalah panjang gelombang yang terpantul dari suatu partikel, gitu ya. Maka bisa dipastikan kalau penglihatan kita adalah penglihatan yang sifatnya bukanlah berbasis cahaya, maka kita tidak akan pernah bisa melihat atau tampilan warna itu jelas tuh nggak akan. Misalkan kita ngimpleng kok warnanya jelas banget, saya bisa memastikan itu halusinasi. Karena apa? Karena pada saat ngimpleng kita tidak menangkap pantulan cahaya, tapi yang kita tangkap gelombang. Walaupun mungkin kan di situ timbul warna, ya sangat mungkin. Cuman tidak akan sejelas kalau kita melihat pantulan cahaya. Gitu loh, bisa dipahami ya. Dalam ngimpleng, dalam astraling, kita masih bisa melihat warna. Masih bisa, karena apa? Karena kita tetap menangkap pantulan dari atau gelombang yang terpantul dari sebuah objek atau sebuah partikel. Tapi karena yang ditangkap bukanlah gelombang cahaya, gitu ya, pasti efek yang di otak kita akan berbeda dengan saat kita menangkap pantulan cahaya. Jadi yang namanya astraling tidak akan jelas warnanya, sehebat apapun astralnya itu.
gitu. Jadi kalau kita lagi astraling terus ngelihat sesuatu kok jelas banget, gitu ya, seperti kita melihat pantulan cahaya, ya mungkin kita bukan sedang astraling, itu mungkin ya, apa namanya entahlah gitu. Tapi kalau astraling atau kalau ngimpleng, kalau apa, pasti walaupun ada warna tidak akan sejelas kalau kita menggunakan mata. Itu ciri khasnya, itu khas gitu. Nah, tapi begini, kemudian kita ngomongin masalah objektif atau tidak objektif. Objektif atau ilusif gitu ya. Nah, apa sih yang dimaknai sebagai objektif? Objektif adalah pada saat kita mendapat data yang berbasis objek. Jadi langsung dari objek. Jadi cara kerjanya objek dulu baru pikiran. Gitu. Jadi setelah kita dapat objek, dapat dari objek baru kita pikirkan. Itu mungkin objektif. Tapi kalau dari pikiran dulu baru dapat data, baru objek, itu namanya ilusif. Karena mungkin apa yang kita tangkap itu sudah dibumbui atau sudah diskematis atau sudah terpengaruh oleh apa-apa yang kita pikirkan. Misal begini deh, kalau saya ngomong di sini kepada kita semua, sok silahkan dirasakan di tengah-tengah kita itu ada naga misalkan. Silahkan dirasakan. Pasti semua orang di otaknya sudah ada gambaran naga. Walaupun mungkin masing-masing berbeda-beda penangkapannya. Tapi setiap orang sudah punya gambaran naga di situ. Begitu kan? Nah, itu tidak objektif. Karena kita mencari sesuatu yang sudah ada gambarannya di otak kita. Begitu kan? Nah, kalau yang objektif itu, kita itu terima apa adanya. Tanpa berbasis pengetahuan apapun dan praduga apapun. Itu kemungkinan objektif. Bahkan gini, pernah nggak kita bercermin, ngaca, ngelihat wajah sendiri? Kalau ngelihat wajah kan sering, dan itu objektif, tapi seberapa objektifnya? 100% kah? 50% kah? 60% kah? Dan ternyata pengalaman saya, melihat wajah itu paling objektifnya 60%. Kenapa? Karena setelah diperhatikan lebih detil, ternyata banyak bagian, banyak hal-hal yang tidak terlihat dengan baik di wajah kita itu. Gitu kan? Kalau dilihat sekilas, dengan lihat detil lebih dekat gitu, ternyata tidak objektif. Nah, untuk itu, apalagi teman-teman yang suka astraling atau yang suka ngimpleng, coba deh untuk menghindari, bukan untuk menghindari, untuk menjaga kita dari ilusi, coba deh, pertama dalam melakukannya itu tidak ada persepsi apapun terhadap apa yang ingin kita lihat. Yang kedua, coba gunakan metode mengeluarkan energi dari tubuh. Bukan hanya dengan tiba-tiba merem, mikirin sesuatu, terus ada gambarannya di otak. Karena yang seperti itu bukan tidak bagus, bukan tidak benar. Cuman jadi sangat mungkin kita terperdaya oleh ilusi kita sendiri. Tapi kalau kita mengeluarkan energi dari tubuh, minimal kita merasakan prosesnya. Terus kemudian perhatikan juga yang timbul di otak, apakah itu memori, apa itu hayalan, apa itu objektif. Cirinya objektif apa? Ya itu tidak akan terlalu jelas. Gitu, tidak akan sejelas kalau kita menangkap dari cahaya, dari pantulan cahaya. Itu begitu pengalaman saya, tapi mungkin teman-teman ada yang mengalami yang beda. Nah, itu mah hanya teknis melihatnya ya, teknis indera. Indera itu bekerja dengan menangkap sesuatu, kemudian dikirim ke otak. Tapi jangan salah, kinerja indera itu menghasilkan apa yang namanya informasi.
Informasi ini yang kemudian dihubungkan dengan ego kita dan doktrin yang ada dengan diri kita, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan reaksi dari ego kita. Nah, reaksi ini yang kemudian bentuknya suka, tidak suka, senang, tidak senang, takut, dan seterusnya. Reaksi-reaksi dalam bentuk rasa atau bentukan kejiwaan ini yang bisa mengganggu kenetralitasan kita, yang bisa mengganggu kenyamanan kita, kebahagiaan, dan seterusnya. Jadi bagaimana biar ini tidak terlalu mengganggu? Tentu sadari apa yang terjadi dengan indera kita. Dan sadari hubungannya dengan ego kita. Misal, pada saat kita lagi makan, tiba-tiba kita ngelihat sesuatu yang kita anggap jorok. Itu kan mengganggu tuh, timbul rasa tidak nyaman, tidak suka, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan proses kejiwaan atau proses kebatinan yang ada di dalam diri kita berkait dengan penglihatan itu, kita akan terganggu, kita tidak akan nyaman. Kan gitu ya. Nah, ini sebaiknya betul-betul kita pahami. Kalau kita ngelihat apa, efeknya seperti apa, kalau kita merasakan apa, efeknya apa yang terjadi di tubuh dan seterusnya, kita pahami, kita rasakan, kita sadari. Nah, itu mudah-mudahan akan terus membantu kita supaya tetap berada dalam kemurnian, kesadaran, bukan kesadaran, maaf, kenetralan gitu. Tapi ada satu lagi indera yang kita jarang sekali sadari yang namanya kesadaran. Kesadaran ini adalah indera puncak kalau menurut saya, di mana kita bisa mengetahui, menangkap, bahkan sesuatu yang sifatnya jauh lebih luas dari apa yang kita bisa tangkap dengan indera-indera yang lain. Bahkan kita bisa menangkap sesuatu yang sifatnya universal, yang namanya kesadaran. Tapi kesadaran yang seperti apa? Kesadaran yang dilatih tentunya. Kesadaran yang diaktifkan atau yang dipelihara atau yang dihidupkan dengan latihan terus-menerus. Begitu. Nah, kesadaran inilah yang bisa menyentuh tentang misalkan gelombang-gelombang ketuhanan, gelombang-gelombang tentang kosmos. Ini kesadaran. Kesadaran ini bersumber dari mana? Iya, satu dari seluruh unsur yang ada di tubuhnya. Itu bersumber dari situ. Termasuk otak, gitu ya. Yang kedua, yang bersumber dari luar tubuhnya. Karena kita juga punya kait-kait dengan sesuatu yang di luar tubuh kita sendiri. Nah, nanti kita bahas jauh lah di lain waktu. Yang jelas hari ini kita ngomongin indera. Hati-hati, indera itu hanya alat. Alat itu sangat tergantung bagaimana kita menggunakannya. Alat ini bisa menguntungkan tapi bisa juga menipu. Bisa merusak, bisa menghancurkan kita sendiri. Kalau betul-betul kita tidak menyadari bagaimana prosesnya dan proses yang terjadi di dalam tubuh hasil dari tangkapan, efek dari tangkapan indera ini. Untuk itulah di Ra kita coba sadari proses-proses yang terjadi. Bukan manusia tidak boleh marah, bukan manusia tidak boleh benci, bukan manusia tidak boleh suka, tidak suka, karena semua itu pasti ada. Tapi bagaimana semua itu tetap berada di kadar yang standar, yang kemudian netral. Membuat netral, karena netral adalah di mana semua unsur rasa itu ada dalam kadar yang sama. Itu sulit, sangat sulit. Saya bilang sangat sulit, amat sangat sulit. Gitu ya. Jadi, tapi dengan kita memahami kinerja indrawi ini, mudah-mudahan kita jadi tahu satu unsur lagi yang membuat kita tidak netral atau membuat kita bisa menjadi netral, yaitu sesuatu informasi yang dihadirkan oleh seluruh indera kita. Sadari itu baik-baik, hati-hati dengan objektivitas. Untuk melatih objektif bagaimana? Satu, lihatlah dengan tanpa berkeinginan,
berpretensi, apa namanya ya, berpraduga. Pokoknya nggak usah ada apa-apa. Sekedar lihat, sekedar rasakan. Terus yang kedua, check and recheck. Ingat ya, setinggi-tinggi pengetahuan yang sudah kita tahu hari ini, itu belum tentu ujung dari pengetahuan, dan itu belum tentu kebenaran. Seperti yang kita omongin hari ini, atau yang saya omongin hari ini, belum tentu ini kebenaran. Untuk itu, mari kita koreksi terus, cross-check terus, kita perbaharui terus. Kalau kita nggak melakukan itu, jangan-jangan kita ketipu. Jangan-jangan gitu ya. Misalkan saya, hari ini saya secara khusus mengamati Gunung Salak. Secara khusus hari ini saya mengamati Gunung Salak. Dari mulai magma, alur magma, kawah, dan seterusnya. Dan saya berasumsi bahwa sebenarnya magma di kantung magma Gunung Salak itu masih jauh di bawah. Gitu. Tekanan di dalam ruang magma pun masih tidak terlalu besar karena cerobong ke atas pun masih lancar. Jadi saya berkesimpulan Gunung Salak mungkin tidak akan meletus dengan skala yang besar. Dan kalau toh meletus mungkin ya letusannya cenderung kecil. Tapi apakah informasi saya ini valid? Apakah yang saya lihat ini valid? Maka saya cross check dengan informasi lain. Misalkan lihat dari BMKG, ngelihat dari yang lain. Saya cross check dengan yang punya alat. Ini saya menemukan data begini, gimana yang punya alat? Wah, cocok Kang, sekian persen cocoknya. Oke, sip. Sekian persen nggak cocoknya. Oke, sip. Nah, itulah cara untuk melatih penglihatan kita. Jangan ngelihat terus yakin, jangan. Atau ngelihat di cross check dengan sama-sama yang cara ngelihatnya sama. Sama-sama ngimpleng, sama-sama astral gitu. Cross checknya dengan itu ya mungkin hasilnya akan sama-sama aja. Tapi cross checklah dengan yang punya metode lain. Kalau saya lebih suka cross check dengan yang punya metode alat seperti BMKG. Cross check saja. Gitu. Bagaimana hasil pengamatan BMKG? Nanti bagaimana hasil pengamatan saya? Nah, kalau ada kesesuaian berapa persen kesesuaiannya? Kalau misalkan jauh berkesesuaiannya, kenapa gitu kan? Apa saya yang ngacapruk? Apa bagaimana gitu? Nah, itu cara untuk ngerem daya hayal kita. Yang selanjutnya yang saya ingin bahas adalah tentang sudut pandang. Hati-hati, indrawi kita itu atau hasil kerja indera kita itu menghasilkan satu level yang namanya sudut pandang. Sudut pandang ini sangat berbahaya. Sekali lagi, sudut pandang ini tuh sangat berbahaya. Kenapa sudut pandang sangat berbahaya? Karena sudut pandang adalah pijakan kita untuk memproses semua data. Gitu. Kalau kita sudah yakin bahwa apa yang kita pikirkan benar, maka apapun yang kita tangkap kita yakini sebagai kebenaran. Biasanya kita kehilangan kewaspadaan terhadap itu gitu. Biasanya hati-hati. Hati-hati sekali. Karena sekali lagi sudut pandang itu adalah alat kita memproses semua data yang masuk. Kalau kita nggak percaya sesuatu yang sifatnya non material, misalkan metafisika, maka kalau kita mengalami apapun nggak akan pernah kita membahas dari sudut pandang metafisika, kan begitu ya? Karena sudut pandang kita nggak percaya dengan adanya mekanisme metafisika. Kalau kita sudah sangat yakin bahwa sesuatu itu bentuknya bulat, maka kita akan menutup semua kemungkinan dari bentuk-bentuk di luar bulat. Maka hati-hati. Terus bagaimana dong mengawasi sudut pandang kita? Lagi-lagi check and recheck dan keterbukaan pikiran. Kita harus mau terbuka dengan segala kemungkinan. Apalagi kalau sifatnya hanya penglihatan pribadi. Misalkan kayak tadi, saya melakukan pengamatan Gunung Salak dengan metode astraling. Saya mengirim energi ke sana dan energi itu bersifat seperti kamera. Itu kan penglihatan pribadi saya. Kalau saya tidak mau diadu dengan data-data yang didapat oleh alat lain, maka saya berbahaya kondisinya. Karena mungkin saja saya meyakini sesuatu yang ilusif, yang tidak nyata.
gitu kan ya, karena saya baca misalkan banyak gempa ini itu, terpengaruhlah penglihatan saya oleh itu. Itu sangat berbahaya karena kita akan mengolah data dengan sesuatu yang sifatnya ilusi, gitu kan, maka kesimpulannya pun berbau ilusi. Nanti kalau kesimpulan itu kita tindak lanjuti, maka tindak lanjut kita berbasis ilusi. Itu berbahaya sekali. Makanya untuk sebut saja mewaspadai itu semua, kita harus mau cek and recheck. Gitu mungkin ya untuk memantik obrolan tentang indrawi. Silahkan, masih banyak yang bisa kita bahasin tentang indrawi, baik dari segi kinerjanya maupun dari sisi yang sifatnya spiritualnya, terutama orang-orang yang mungkin menganut teori Buddhis. Silahkan yang punya pengalaman atau punya apa, silahkan boleh kita diskusikan. Mangga, Kang Jay. Ya, ternuhun kepada Kang Rocky yang sudah memaparkan materi diskusi malam ini. Silahkan bagi Kang Teteh, Bu Bapak sekalian yang ingin ada ditanyakan atau disampaikan, mangga. Ada waktu kurang lebih 1 jam lagi, sepanjang, silahkan dimanfaatkan. Ada? Bingung? Ayo, mangga. Di saya rada hujan, jadi rada-rada nggak kedengeran. Cok, silakan yang punya pengalaman tentang sesuatu yang sifatnya indrawi. Saya sengaja tidak bahas banyak-banyak biar kita masih punya ruang luas untuk diskusi ya. Sok, silahkan. Oh, mangga. Sony bicara nggak ada suaranya, apa bicara dalam hati? Saya suaraan, Kang. Kadang teu. Oh, nyesok. Aya nama. Oh, Aya nama Aya. Oke, siap, Kang. Hatur nuhun. Kalau dari saya sih, saya ingin berpendapat yang tentang ini, Kang, indra keenam gitu ya. Jadi Ya. saya hanya sedikit menyayangkan bagi orang-orang yang punya kelebihan berupa indra keenam. Di kalangan kita, sayangnya selalu dimistiskan gitu, Kang. Dan mereka seperti tidak mendapat teori yang yang pas gitu, Kang. Jadi ujung-ujungnya ketika mereka curhat atau berkonsultasi, paling ujung-ujungnya cuma disuruh wirid gitu, Kang. Kasih wirid ini, wirid itu, bacaan ini, bacaan itu. Padahal kalau menurut saya itu adalah sebuah kelebihan yang mungkin bisa dimaksimalkan gitu, Kang. Nah, kalau menurut saya sih cara memaksimalkannya adalah dengan berlatih fisik gitu, Kang. Karena kan itu kelebihan beban otaknya, Kang ya. Jadi kalau menurut saya daripada disuruh wirid, mungkin ada baiknya disuruh olahraga gitu, Kang. Kalau menurut saya gitu. Oh gitu. Ya kalau menurut saya gitu. Jadi untuk menunjang kerja otak mereka gitu, agar tubuhnya bisa bekerja lebih maksimal gitu. Jadi nggak gampang capek. Karena saya pernah ngobrol dengan orang yang punya kelebihan, ya anggaplah mata batin gitu, Kang. Tiap kali dia melihat sesuatu yang lebih gitu dari kita, dia tuh sok lemes gitu. Jadi gampang capek gitu. Katanya gitu ya, Kang. Nah, jadi ya saya berpendapat seperti itu gitu. Rasa sayang gitu kelebihan mereka, tapi ujung-ujungnya cuma disuruh wirid gitu. Coba kalau disuruh olahraga gitu, Kang. Ya itu sih menurut saya gitu, disuruh ngamen gitu atau kumaha? Ya mungkin berarti fisik gitu, Kang, yaitu olahraga, nge-gym atau naon gitu, Kang. Atau boros duit atau mana mah. Ya lari gitu, Kang, lari. Oh, lari. Ya minimal jogging gitu. Ya. Paling gitu ya paling gitu sih, Kang, kalau menurut saya ya. Nuhun, Kang. Ya. Yo mangga. Ya itu ya, efek dari sudut pandang kan. Saya tidak ingin menghakimi sudut pandang agama manapun, tapi ya begitulah sudut pandang. Pada saat sudut pandang mengatakan bahwa yang begitu adalah tidak mungkin di manusia, kan begitu ya. Itu kan mengatakan bahwa manusia nggak mungkin bisa begitu. Itu mah bantuan jin. Itu sudut pandang kan.
Ya sudah, pada saat ada begitu ya udah langsung dihakimi karena memang sudut pandang yang dibangunnya seperti itu gitu. Jadilah hal wajar kalau ada orang begitu kemudian disuruh membaca gitu ya. Ya membaca kan artinya wurud ya berkata ya. Wirid kan berkata artinya. Wajar karena sudut pandang gitu. Yang kedua, kenapa orang-orang yang melihat atau yang aktif indera keenam itu urut-urutnya dari mana sih disebut keenam? Dari mata dulu apa dari mana dulu? Pokoknya indera itu ya gitu ya. Kenapa capek? Karena memang membutuhkan energi besar. Jadi mohon maaf lagi ya, ini mohon maaf, pengalaman saya ini mah. Saya hanya kuat astral itu beberapa menit lah, ya gedenya setengah jam. Itu saya sudah sangat lelah. Itu jadi ada orang-orang hebat, orang-orang yang sudah sangat hebat itu bisa astral berjam-jam terus dia segar bugar saja gitu ya, itu memang luar biasa, berarti catu dayanya, tenaga dalamnya sudah sangat besar gitu. Tenaga dalamnya berarti sudah sangat besar. Kalau benar-benar dia menggunakan indera keenamnya, itu memang melelahkan sekali bagi orang-orang seperti saya yang tenaga dalamnya masih sangat kecil. Jadi saya astraling setengah jam aja sudah kepala puyeng, pening, ngos-ngosan, itu leles gitu-gitu ya, lemes gitu. Tapi saya dengar banyak cerita orang-orang yang bisa astral berjam-jam dan mereka masih asik-asik aja, berarti tenaga dalamnya sangat besar. Dan itu luar biasa. Nah, memang untuk mengakali ini mau nggak mau ya kayak orang-orang kayak yang energinya masih lemah kayak saya memang harus giat berlatih. Harus giat berlatih gitu. Kecuali kalau menghayal mah nggak habisin energi. Gitu, ngehayal mahnya fresh-fresh aja gitu kalau menghayal mah. Nah, itu juga bisa sebenarnya bisa jadi tolak ukur buat kita sendiri ya, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kalau saya ini buat diri saya latihannya aja masih jarang, tenaga dalam saya masih kecil, kok saya mengaku melihat ini itu kok saya tenaganya nggak ada efek apa-apa ya di tenaga saya. Jangan-jangan yang saya lakukan adalah halusinasi. Nah, itu sebagai ini aja sih, sebagai kewaspadaan gitu. Ya, yang lain silahkan. Itu sudut pandang Pep ya. Siapa tadi Teh Sony? Bahayanya sudut pandang. Mohon Kang. Nah, kena tuh sok nyarekan batur mana mah. Ya iseng bae Kang. Tong sok nyarekan batur dicarekan di tengeunah euy. Urang sok nyarekan batur teh. Sok yang lain yang punya ini tentang indrawi, baik dari sisi sudut pandang spiritual, mungkin baik dari sisi sudut pandang apa, silahkan. Yo, mangga. Barangkali ada yang mau bercerita pengalamannya yang berhubungan dengan. Iya. Atau ada pertanyaan, Pep, Jay? Sebentar saya cek dulu ya Kang ya di. Yok, mangga. Terus perhatikan indera-indera kita ya, terutama kulit yang selalu dia berinteraksi dengan apapun minimal udara. Itu terus perhatikan. Terus perhatikan. Ada Jay? Kang Jay? Ada Kang. Ini dari Kang Febri. Apakah bisa tugas hidup menjadi pekerjaan? Nah, begitu. Bisa, dan memang tugas hidup mah harusnya jadi pekerjaan. Pekerjaan dalam makna yang dikerjakan secara terus-menerus dan rutin gitu ya, maksudnya itu. Bisa nggak tugas hidup itu jadi, maksudnya pekerjaan teh didinya teh merenang, ianya usaha gitu merenya? Ya, dapat gaji. Bisa saja. Bisa jadi tempat cari uang, ya bisa-bisa aja, kenapa enggak? Gitu. Asal dalam melakukannya tidak money oriented. Money oriented teh naonnya, Pep? Bahasa Indonesia na, orang sok rada tengarti bahasa Indonesia mah. Berorientasi uang. Jadi tidak syukur pakai ngejar-ngejar duit gitu. Kalau memang bisa menghasilkan uang ya bagus, sambil mengerjakan tugas hidup sambil dapat uang, bagus, itu keren. Tapi jangan jadi tujuannya ngejar duit doang gitu loh. Tapi tujuannya ya hanya menjalankan tugas hidupnya. Misalkan ya kalau ada yang bagian dagang misalkan gitu ya. Tugas hidupnya memang di dunia bisnis, kan bisnisnya nyari duit, menghasilkan duit.
Tapi ya jangan niatnya cuma ngumpulin duit gitu. Itulah. Yuk. Ada lagi? Udah Kang nih, dari Kang Abdullah. Kang mau nanya beberapa apakah setiap denyutan itu menyerap energi atau apa, sebab sehabis latihan nafas dan ketika tidur telapak tangan saya ada yang masuk atau berasa menyerap Kang. 1, 2, kenapa tahan nafas dan buang keringatnya selama setengah jam, setelahnya duduk merasakan kayak ada putaran di dalam kepala dan badan Kang. 3, dan kenapa setiap latihan itu keringat cepat keluar. Nah begitu Kang. Oke. Kalau masalah apakah denyutan itu menyerap energi tergantung denyutannya. Tapi biasanya kalau kita latihan itu kan ada proses tahan nafas ya, ada proses pengejangan baik di pembuluh darah maupun di mukosa maupun di otot dan yang lain-lain. Nah, biasanya pada saat kita berhenti latihan tidak serta-merta tubuh kita yang sifatnya lembut-lembut ya, entah itu otot, entah itu apa itu jaringan-jaringan yang lembut itu cepat rileksnya gitu. Nah, dalam proses rileks dari mulai tegang ke rileks itu biasanya ada beberapa hambatan yang sifatnya jadi kayak kedutan gitu, kayak kejut, kayak otot kekerenyedan gitunya, bahasa Sundanya mengerenyed, apalah bahasa Indonesianya itu apa tuh. Nah itu mungkin saja itu latihan misalkan kayak ada di tangan ya, mungkin saja secara elektromagnetik kita menyedot sesuatu karena kita lebih, mungkin saja, tapi itu kan harus secara real kita lihat ya, tapi secara teori mungkin saja. Jadi kalau kita habis latihan atau habis capek, terus istirahat, terus badan kita berdenyut, itu wajar karena proses cooling down. Itu wajar. Apalagi tadi Pep? Pertanyaannya Pep? Kenapa tahan nafas dan buang keringatan selama setengah jam, setelahnya duduk merasakan kayak ada putaran di dalam kepala dan badan Kang, dan kenapa ya, setiap latihan itu keringatan cepat keluar. Oke, pusaran dulu ya, pusaran dulu ya. Putaran bukan pusaran ya, kayak kepala ada yang muter, badan ada yang muter. Pertama ini kemungkinannya ya, karena kan kalau ingin jawab saya harus melihat saat itu langsung, tapi karena saya tidak melihat langsung jadi ini kemungkinan. Pertama adalah tekanan di dalam pembuluh darah. Karena proses latihan kita adalah proses yang tarik, tahan. Pada saat proses tahan nafas itu ada naon sih bahasa Indonesianya, pembuluh darah kita menegang gitu ya. Nah, kalau otot dan pembuluh darah kita menegang, maka akan berefek kepada yang namanya tekanan darah. Biasanya tekanan darah akan naik. Karena apa? Karena tegangan di pembuluh darah naik. Gitu kan? Yang apa kita berlatih otot pundak kita dan otot leher kita, maka asupan oksigen ke otak menjadi terhambat. Dua faktor ini bisa menyebabkan efek muter di kepala. Si denyut nadi jadi lebih terasa daripada tidak dalam kondisi seperti itu. Itu baik di kepala maupun di seluruh tubuh. Gitu ta. Jadi terasa, tapi bisa saja karena kita habis latihan, misalkan ya kita kepekaannya meningkat, jadi bisa merasakan misalkan pergerakan aura kita sendiri. Bisa saja itu terjadi gitu. Tapi kalau terasanya di dalam tubuh, itu biasanya efek kedua hal tersebut. Efek dari tekanan darah dan efek dari ketegangan otot dan pembuluh darah. Itu akan terasa. Makanya sok silahkan perhatikan lagi. Nanti perhatikan lagi itu gitu. Pada saat itu terjadi, sok diperhatikan. Terus kenapa kok pas latihan keringetan banyak? Itu tanda bahwa metabolisme kita nggak terlalu bagus.
Jadi kalau orang gerak sedikit keringetan itu tanda metabolisme kita tidak terlalu bagus dan fisik kita secara fitness tidak terlalu bagus. Gitu. Jadi kalau ada orang olahraga sedikit keringetnya banyak, itu metabolismenya nggak terlalu bagus dan fitnessnya juga nggak terlalu bagus. Biasanya nanti kalau latihan sudah rutin, sudah lama, itu nggak gampang keringetan lagi. Ya kalau toh keringetan sedikit gitu. Begitu, Pep. Ya, pertanyaannya habis Kang yang ditulis. Habis, sok. Berarti yang mau diskusi, mangga. Ya, mangga silahkan. Udah kurang lebih setengah jam lagi. Akan dimanfaatkan, mumpung. Sok ayo yang punya pengalaman, apapun pengalamannya, atau punya pendapat tentang indera, baik dari sisi mekanisme kerja maupun dari sisi meditasi misalkan, maupun dari sisi pengelolaan kebatinan, silahkan. Itu kan masih luas banget tuh cakupannya. Halo. Assalamualaikum Kang Karoki. Pengen nyapa Kang Karoki aja. Mangga. Kalau di saya putus-putus. Kang Sumbar mungkin. Naon? Terkadang Sinyal. Iya, gimana sok? Gimana? Mumpung kedengeran nih. Iya nyapa Kang Rocky aja. Sehat Kang? Ini apa dong? Sehat. Kumaha sawalerna teh gimana di sana sebaliknya? Oh, alhamdulillah sehat. Syukur. Gini Kang. Ya gimana? Ya ada satu entah dibilang itu pengalaman entah apalah ya Kang ya. Jadi coba melontarkan energi lah gitu kan. Mengeluarkan energi, merasakan sesuatu. Hari pas kita melontarkan energi itu bukan di saat itu atau 15 menit atau 20 menit ke depannya ada pantulan, enggak. Tetapi pantulan itu tuh udah setengah hari atau udah lewat 1 hari baru ada pantulan energi yang terasa. Contoh seperti ini contohnya Kang. Itu tuh kayak ada kiasan datang gitu, kayak mimpi gitu. Apakah itu tuh pantulan energi yang datang tadi atau itu tuh sejenis ayalan atau gangguan Kang? Oke, saya tanya, melontarkan energinya ke objek apa? Melontarkan energinya ini Kang, merasakan sesuatu yang contohnya di tengah laut gitu kan, merasakan keberadaan ikan. Keberadaan ikan. Aduh, nggak jelas. Gimana? Keberadaan ikan. Terus? Ini bukan hari itu data apanya. Oh, datanya gitu. Masuknya jadi, lain hari gitu ya? Hari gitu. Cuman datangnya itu seakan-akan sepertinya mimpi gitu kan. Tapi dibilang mimpi, kita sadar separuh sadar gitu. Iya, bentuknya apa? Datanya itu kayak visual atau keyakinan? Misalkan, oh di sini banyak. Bentuknya keyakinan atau sejenis keyakinan Kang. Oh iya. Sejenis ide lah gitu ya. Ide. Oke, kita coba bahas ya. Iya kali ya, orang nggak kedengeran. Iya. Jadi begini, pada saat kita pada saat Kang Dai itu ingin mengetahui tengah laut ikan itu banyak apa tidak, gitu ya. Saat itu tentu Kang Dai kemudian memancarkan energinya ke area tertentu, misalkan ke laut gitu ya, untuk mengetahui di situ apakah banyak ikan apa tidak. Oke, sebenarnya energi itu terjadi saat itu juga, balikannya, pantulannya, langsung.
Sebenarnya otak kita menangkap data saat itu juga, gitulah. Cuman permasalahannya adalah saat kapan otak kita itu betul-betul rileks, betul-betul tidak sibuk, betul-betul dalam kondisi yang dia tidak ribuh lah, tidak sibuk gitu ya, sehingga dia bisa mengolah data dengan baik dan kemudian bisa menginformasikannya kepada kita. Itu. Nah, mungkin pada saat kita lempar itu kita terlalu riweuh, baik dengan perasaan, dengan apa semacam-macam lah ya. Sehingga pada saat kita lagi rileks, lagi netral gitu kan ya, otak kita nggak terlalu banyak beban, di situ apa namanya? Simbol atau informasi yang ada di otak itu baru kerasa sama kita. Gitu loh. Jadi bukan lain hari, tapi sudah dari kemarin-kemarin pada saat kita ngelempar energi mungkin. Tapi kan kemarin otak kita belum memenuhi syarat untuk bisa menginformasikan kepada kita atau belum kita sadari si data itu karena riweuh, karena sibuk. Nah, yang paling mungkin terjadi seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau energi yang dilontar baliknya enggak lain waktu, enggak saat itu juga. Kalau energi itu gitu, gelombang itu membentur kemudian dia dibalikin langsung. Cuman masalahnya adalah saat kapan otak kita memang cukup kenetralitasannya, nggak terlalu sibuk, sehingga informasi yang didapat itu keengehin itu bisa terdeteksi, bisa tersadari oleh kita. Paling gitu, Kang, yang mungkin. Nah, ini KDI pasti nggak kelihatan bentuk ikannya kan, cuman ada ide bahwa sekarang banyak nih di daerah ini, gitu ya. Betul, Kang. Iya, warnanya juga nggak ada kan, nggak ada warna merah, kuning, hijau, biru, kelabu, nggak ada kan? Nggak ada, Kang. Cuman iya, itu tuh kita kan dalam sudut pandangan kita yang hasil tangkapan kita sehari-hari itu ya pengennya itu lagi gitu kan. Ya, ya itu kemungkinan prosesnya seperti tadi, Kang. Jadi informasi mah sebenarnya sudah langsung didapat saat Akang melakukan itu. Cuman otak Akang baru bisa menyadari atau diri Akang baru bisa menyadari itu saat otak itu sudah rileks, dalam kondisi rileks gitu. Kalau informasinya mah saat itu juga. Betul kan. Jadi kan di saat itu tuh kita kan ada sejenis menurunkan jala atau menghidupkan lampu. Kalau kita kan malam hari kan, malam hari kan kita ada genset. Nah, jadi kan setelah itu tuh ya aktivitasnya kita teralihkan ke situ. Mungkin jadi koneksinya ke tubuh itu nggak terbatas lagi. Betul, ya kayak gitu paling mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, nanti mah berarti nanti gimana biar datanya langsung ya pada saat kita mencoba melempar energi gitu ya. Ya kita coba bagaimana caranya kita tidak sibuk badannya, pikirannya gitu. Kita tetap dalam kondisi walaupun badannya sibuk tapi pikiran dan kejiwaan kita tetap rileks gitu. Biar data-data yang masuk bisa kita sadari gitu, Kang. Iya, betul, Kang. Jadi kan setelah itu kurang yakin juga, cobalah mustika mencari ikan gitu kan. Aduh, ada mustika mencari ikan ya. Jadi ikan dapatnya kan dari apa juga, dari senior juga. Kalau kita mancing gunakan ini, kalau kita yang untuk apa gunakan ini gitu kan. Jadi kan istilahnya gitu, kita ya. Iya, jadi kan kita cobalah kita pergunakan, katanya kan udah dikasih sama GU gitu kan. Nah, jadi gitu ya. Iya, Kang. Tapi jujur saya belum pernah dengar itu mustika pencari ikan, baru dengar nih. Tapi nggak apa-apa, pakai aja. Iya, kalau toh nggak diniatin, nggak, misalkan gini, Kang, misalkan nggak coba sekarang lepaskan diri kita dari ikatan penamaan itu deh. Karena apa? Karena sebenarnya energi itu otomatis. Udah ke gitu. Narasumbernya langsung, Kang ya. Langsung aja kita ngomong aja, saya mau nyari ikan gitu. Itu nggak usah pakai mustika ini, mustika itu. Karena kenapa jadi begitu? Kenapa saya ngomong begitu? Karena dengan kita terikat dengan ikatan-ikatan itu, nanti kalau kita lupa namanya juga jadi bingung. Aduh, ilmunya apa ya, lupa ya. Gitu. Iya. Betul. Sedangkan energi itu otomatis. Otomatis. Cuman
ada juga gitu kan, kalau kita kan nelayan ini kan ada sebuah perahu besar gitu kan untuk ke kapal-kapal penangkap ikan itu kan. Cuman itu Ada tuh di dalam alatnya. kayak di, ya kayak di teluk gitu, kayak di danau gitulah gitu. Cuman lautan lepas, cuman ada kurungan kayak di danau gitu. Cuman kita di dalam. Nah, di dalam tadi itu tuh jarak kapalnya itu tuh ada yang ada 200 meter, ada 500 meter gitu kan. Jadi kita Mm-mm. cobalah gitu merasakan melontarkan energi tadi, keberadaan sekaligus memanggil seperti mustika pemanggil ikan tadi gitu namanya kan Iya, Dakang kan. iya, iya. Nah, jadi tahu-taunya karena kita di belakang kapal yang lain, deretan yang di depan tadi semua dapat semua gitu kan, malah lebih gitu kan. Oh, Nah, jadi malah yang katanya kita manggil-manggil nggak dapet ya. kayak manggilnya kurang, dapat sih Kak. Makanya nanti bilang ke ikannya jangan lewat depan, lewat belakang gitu. Iya, dia puluhan. Iya gitu. Iya. Tetapi kan kadang-kadang kita kan mikir juga gitu, mikirnya gini, ya pengennya semuanya dapat gitu, selain dari kita manggil semuanya dapat juga, tapi kadang hal kalanya ada juga yang ngomel dalam hati gitu kan, yang lain lebih banyak, kita sendiri yang manggil kurang gitu kan, jadi ada rasa ngomelnya di hati gitu. Terus gimana dong? Iya, kadang-kadang coba untuk ikhlas aja gitu kan, sekaligus kan Mm-mm. ada mungkin sesuatu tugas juga gitu kan, karena kita kan nelayan di laut, Ya, kita sini kan untuk menangkap ikan. ya. Kalau Mm-mm. semuanya dapat, nah kan yang orang yang tinggal di negeri kita atau di wilayah kita itu ada nampak ceriahnya lah gitu kan, karena kan Ya, kita ya. di sini utamanya ikan gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ada satu kegembiraan dalam hati, ada juga satu kecewaan dalam hati gitu kan. Ya Karena biar kita, netral lah. nah ya gitu. Jadi untuk netral itu memang nggak betul, memang betul susah lah gitu Kang, untuk Iya diri betul. sendiri lah gitu. Jadi Mm-mm. terasa ego kita tuh makin tinggi lah gitu. Iya betul. Tinggal diwaspadai saja. Iya Kang. Ya kalau saya Mm-mm. sendiri merasakan untuk diri sendiri, memang di saat latihan itu tuh makin ada tingkatan latihan, ego makin tinggi gitu kan, kadang-kadang Betul. menyadari diri juga gitu kan, gimana lah cara ngelawannya, gimana untuk menurunkan ego gitu. Jadi ada di dalam itu tuh ada istilahnya perang sendiri, berantem sendiri untuk menyisihkan mana yang bisa kita cari jalan kebenarnya gitu, jalan benarnya itu Kang. Cuman kadang-kadang tuh Ya. nggak bisa tenang gitu kan, kita gelisah dibikinnya. Oh, gitu. Padahal padahal dari grup ini, dari kata Kang Rocky sendiri gitu kan, kita kan tugas kita kan udah ada masing-masingnya, dari GU pun Ya. dengar kan gitu juga gitu kan. Heeh. Cuman untuk menyisihkan atau memisahkan ego ini dengan keikhlasan, ngelihat orang yang lebih banyak dapat kegembiraan yang mereka dapat gitu kan, kita kurang dapat, memang ego kita makin tinggi gitu Kang. Iya. Jadi kan tujuan kita kalau kalau bisa kan yang kita dapat tadi, istilah bukan hanya kita yang menghasilkan, yang lain juga menghasilkan gitu kan. Tapi jangan yang lain lebih banyak gitu dong ya. Iya. Kumaha tuh. Tapi ya bilangnya seperti tadi, muter-muter tadi juga gitu kan, ada satu Iya. kebanggaan, ada juga satu kekecewaan gitu. Iya, iya, iya. Terus kumaha? Mana yang mau diambil? Yang bangganya atau yang kecewanya? Gitu agak linglung juga Kang gitu kan. Oh, iya, 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 iya. Nah, salah satunya kebanggaan itu tuh untuk motivasi diri sendiri, untuk mengobati rasa rasa ego Sakitnya tadi ya. gitu kan. Iya. Iya. Terus? Jadi saya sendiri juga kadang-kadang latihan itu tuh Kang, terus terang aja nggak continue gitu, nggak, kalau Hmm. ingat latihan kadang-kadang pas lagi malasnya satu pun nggak ingat, karena saya sendiri, saya akui merokok itu kencang sini Kang. Masalahnya kalau bagian di sini nelayan, ya merokok itu, merokok, ngopi atau minum teh itu kencang Kang. Memang kalau untuk Gak masalah istilahnya ngerokok-ngerokok latihan-latihan atuh.
Tapi ini Kang, saya minta satu solusi dari Akang gitu kan. Semakin latihan itu tuh egonya semakin tinggi. Jadi gimana caranya untuk mengatasi itu Kang? Oke, Apalagi siap. apalagi gini Kang, eh, ada sesuatu gelombang ya kayak kita sendiri saudara lah gitu kan. Mm-mm. Jadi satu gelombang dari saudara tadi itu ada gelombang yang negatif terhadap kita yang kita tangkap gitu kan. Ya. Mm-mm. Malahan saya sendiri yang nangkap, ego saya lebih tinggi lagi daripada dia gitu. Jadi saya nggak Oh bisa gitu. mentolerir itu tuh gitu. Oh gitu Coba ya. ya Heeh. coba dengan pola Oke, latihan, oke. iya Kang. Oke, nanti saya kasih tips deh dikit. Oke Kang, makasih banyak Kang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah orang setiap kali menambah latihan egonya makin tinggi? Iya. Kenapa? Karena sudut pandang. Saya mengalami hal itu. Apa sih sudut pandang yang menyebabkan kalau kita rajin latihan kok ego kita makin tinggi? Satu, sudut pandangnya adalah apa yang kita yakini kalau kita latihan kita jadi sakti. Orang sakti itu orang hebat. Orang hebat itu tidak boleh tidak boleh disinggung lah gitu kasarnya. Nah, sudut pandang itulah yang membuat kita makin banyak latihan, makin egois, makin tidak suka dilawan, makin tidak suka ini itu gitulah. Karena kita punya sudut pandang seperti itu. Untuk itu solusinya adalah mari kita rubah. Sekarang pasti setuju kalau di otak kita, kalau orang yang sering latihan itu ujung-ujungnya jadi sakti kan, jadi hebat kan. Orang hebat itu tidak boleh dilawan, tidak boleh disinggung dan seterusnya gitu. Nah, caranya yang pernah saya lakukan dulu, begini tipsnya lah, langsung tips aja ya, tips langsung. Pada saat tarik nafas, tahan gitu ya, kita coba bayangkan hal-hal yang kita tidak sukai. Dulu saya melakukannya begitu, tarik, bayangkan hal-hal yang saya tidak sukai. Pada saat tahan, saya coba pahami, saya coba relakan apa-apa yang tidak saya sukai. Pada saat buang, saya membayangkan atau membuang semua residu pikiran berkait dengan hal yang tidak saya sukai. Misalkan, saya tidak suka sama si A, misalkan gitu ya. Pada saat saya tarik nafas, saya rasakan rasa ketidaksukaan itu. Pada saat tahan, saya coba maklumi. Pada saat buang, saya buang rasa ketidaksukaan saya terhadap dia. Gitu. Atau misalkan pada saat saya memahami bahwa saya ada rasa sombong. Pada saat saya tarik nafas, saya rasakan rasa sombong itu saya tarik ke dalam diri saya. Pada saat tahan nafas, saya pahami kenapa saya sombong. Oh, karena saya merasa hebat, karena saya ini, itu. Terus pada saat saya buang nafas, saya buang semua pikiran yang membuat saya sombong itu. Terus seperti itu berulang-ulang. Nah, ternyata itu efektif untuk mengendalikan gelagat nafsu lah di diri kita. Gitu, itu pertama. Tips itu mah tips kalau kita mau melatihnya. Yang kedua, kita sudah pernah bahas apa itu ego dan bagaimana cara kerjanya, tentang ancaman dan seterusnya. Kalau kita melihat orang lain dapat ikan yang lebih banyak, terus kita merasa terancam dengan itu, terancam bagaimana? Ya misalkan terancam, aduh kalau kayak gini terus, misalkan saya bisa jadi susah, atau saya bisa jadi kurang makmur dan seterusnya. Kalau selama ancaman pikiran ancaman itu masih ada, maka ego kita akan mengeluarkan action dalam bentuk nanti jadi nafsu, jadi rasa tidak suka karena ada ancaman. Maka dari itu coba sudut pandangnya dirubah. Sudut pandangnya bagaimana? Sudut pandang yang tidak menganggap itu sebagai ancaman. Jadi di titik ini saya setuju sih dengan orang tua kita yang ngomong tenang aja, rezeki udah ada yang ngebagi. Agar apa? Agar hal itu tidak terlalu terlihat sebagai ancaman. Begitu mungkin tipsnya itu saja. Dan ini memang harus dilatih, nggak bisa sekali terus kemudian jadi tenang hati gitu, nggak. Perlahan-lahan dilatih, coba. Gitu ya. Terus ya itu, kalau menghubungi ikan coba tuh gitu, datengin perahu saya, perahu warna sekian, nomor lambung sekian gitu, sekalian diinformasikan ke ikannya. Jadi biar ikannya nggak salah perahu. Itu nggak, itu mah bercanda ya.
Gitu mungkin Kang Dai Putra Lemurian. Wah, ini Putra Lemurian toh. Lahir di mana nih? Mungkin itu tipsnya ya. Pertama, pada saat latihan, coba bukan hanya latihan fisik, tapi latihan kebatinannya. Latihan kebatinannya kayak apa? Ya kayak tadi itu. Pada saat tarik nafas, kita masukkan ke dalam diri kita atau kita rasakan hal-hal yang kita tidak sukai. Pada saat tahan nafas, kita temukan kenapa kita tidak suka. Pada saat buang nafas, kita buang sesuatu yang kita tidak sukai. Itu kan selain latihan fisik, kita juga melatih kebatinan kita. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ya pahami kinerja ego. Sok didengerin lagi rekaman bahasan kita tentang ego. Oke, mungkin itu aja Kang Jay, lanjut. Karena ini udah jam 9 ya, saya potong dulu. Bagian sekarang mungkin Kang Rocky menanggapi dan mungkin penutup ya kalau misalnya akan segera diakhiri. Kang Doni hatur nuhun, maka Kang Rocky. Oh iya ya, udah jam 9 ya. Oke. Seperti tadi yang saya ceritakan ya, tentang proses penglihatan. Itu kan udah jelas saya ceritakan dari awal. Bahwa proses penglihatan yang menggunakan pantulan cahaya yang dilakukan oleh mata itu akan menghasilkan salah satunya adalah warna. Karena apa? Karena warna adalah panjang hasil dari panjang gelombang yang dipantulkan oleh sebuah materi. Nah, panjang gelombang itulah yang membentuk warna di otak kita. Jadi kalau penglihatan kita tidak menggunakan mata dan menghasilkan warna yang jelas, itu salah satu ciri bahwa itu halusinasi. Saya harus tegas ngomong ini. Karena kalau enggak ini bisa salah yang terus-menerus gitu kalau dibiarkan. Jadi ciri-ciri bahwa kita mengalami halusinasi adalah pada saat kita melihat tapi tidak menggunakan mata dan di situ terlihat warna yang jelas. Seperti kita melihat dengan mata. Itu ciri-ciri halusinasi. Jadi tolong diwaspadai saja. Tapi ada kok orang yang bisa astral dengan penglihatan yang jelas. Ada, tapi tidak akan sejelas kalau kayak kita ngelihat dengan mata. Karena kita tidak menangkap pantulan cahaya dalam bentuk panjang gelombang yang kemudian menciptakan spektrum warna. Begitu, mohon dipahami ini. Kenapa saya ngomong sejelas ini? Biar kita bisa waspada, mawas diri, waspada kepada apa-apa yang tercitra di otak kita. Gitu. Karena kalau dibiarkan nanti akan terus berkembang kepada tingkat keyakinan, tingkat halusinasi yang diyakini. Itu bahaya sekali gitu loh. Makanya tadi saya tanya ke Kang Doni. Kang Doni melihat sesuatu yang sebenarnya sudah tahu secara doktrin. Berarti itu adalah visualisasi dari pikirannya, visualisasi dari keyakinannya, visualisasi dari informasi yang sudah ada. Ini maaf nih, kayak seolah-olah saya ini, tapi memang harus saya sampaikan. Jadi siapapun yang jago ngimpleng, siapapun yang jago astral, itu pasti tidak akan melihat warna sejelas kalau kita menggunakan mata, itu pasti. Karena apa? Karena yang ditangkap berbeda gelombangnya. Gitu loh. Tapi orang-orang yang sudah jago astral, itu pasti ngelihatnya jelas, tapi tidak akan sejelas orang pakai mata. Begitu. Gitu loh maksud saya. Bukan berarti orang astral nggak ada warnanya. Ya ada warnanya, jelas ya jelas. Tapi tidak akan sejelas orang yang pakai mata. Begitu. Nah, saya harap kita betul-betul waspada dengan apa-apa yang kita alami. Bukan untuk apa-apa. Supaya kita nggak terjebak di keyakinan yang semu. Mending kalau benar, kalau nggak benar, sudah terlanjur kita yakini kan repot. Gitu ya. Jadi, teruslah kita mengecek diri kita dengan keyakinan yang netral. Jangan diyakini, jangan tidak diyakini. Biasa aja. Kalau sudah terlanjur diyakini, repot. Karena apa? Karena kita jadi kurang waspada dalam menyikapi segala hal. Saya sendiri seperti itu. Kayak tadi saya misalkan ngecek Gunung Salak. Hasilnya saya cross-check dengan BMKG. Hasilnya saya cross-check dengan institusi-institusi yang melakukan penelitian. Itu bukti bahwa saya tidak terlalu meyakini apa yang saya lihat. Dan saya juga tidak menyalahkan apa yang saya lihat. Gitu. Jadi kalau sudah di cross check nanti kan ketahuan berapa persen nih persesuaiannya dan yang lain-lain. Jadi kita tidak
terjebak di sebuah keyakinan yang jangan-jangan itu semu. Nah, berkait dengan apa namanya indrawi kita, hati-hati ya, karena indra itu hanya mengirim data. Indra itu tidak menyimpulkan, indra itu hanya mengirim data. Semua keputusan ada di otak. Otak itu isinya doktrin, isinya pengalaman, isinya ajaran. Jadi semua yang masuk lewat indra itu akan diolah oleh doktrin, diolah oleh pengalaman, diolah oleh ajaran, dan diolah oleh sudut pandang. Gitu loh. Kalau data itu belum sudah diolah oleh sebuah keyakinan, maka kita tidak akan waspada. Jadi mari kita selalu waspadai hasil apapun yang dikirim oleh indera kita. Dengan cara apa? Dengan cara teliti ulang, pelajari ulang, cross check ulang. Kalau ada pembanding, lakukan studi banding dengan sesuatu yang punya metode lain. Jangan metode yang sama saja. Tapi metode lain, misalkan dengan alat atau dengan apa gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, jangan salah bahwa hasil dari apa namanya indera kita itu akan men-trigger yang namanya ego, yang kemudian akan melahirkan spektrum yang namanya spektrum kejiwaan. Suka tidak suka, senang tidak senang, setuju tidak setuju, gelisah tidak gelisah, dan yang lain-lain. Itu pada ujungnya akan mengganggu keharmonisasian atau ketenangan kejiwaan kita. Jadi solusinya adalah waspadai terus-menerus. Mungkin itu aja Kang Jay. Mohon maaf ya, karena saya kayaknya ke depan mungkin akan sedikit lebih tegas lagi dalam menyampaikan sesuatu. Karena mau nggak mau kita harus belajar apa ya? Belajar cek and recheck gitu terhadap segala informasi. Termasuk informasi yang saya berikan, silahkan disanggah, silahkan dipelajari lagi, silahkan. Nah, ini hanya sebagai batu loncatan kita semua untuk mempelajari gitu. Jangan jadikan kebenaran apa yang saya sampaikan ini, tapi hanya dijadikan tolakan saja untuk mempelajari lebih dalam lagi. Mungkin gitu aja Kang Jay ya dari saya ya. Mohon maaf. Sampurasun. Lampes, ya turun kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan materinya di malam ini yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dan diskusi malam ini ada hal yang bisa kita serap, sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita ya teliti lagi lah begitu ya. Jadi terkait indera yang kita miliki ini ya, baik yang 5 dan ataupun yang lebihnya begitu. Harapannya adalah kita selalu tadi apa yang Kang Rocky sampaikan meng-cross check lagi, meneliti lagi apakah betul itu tuh objektif begitu atau itu adalah hayalan gitu. Soalnya ya apalagi sesuatu yang sifatnya metafisik ya, itu kan sulit untuk di cross check ya. Jadi kadang-kadang kita itu merasa sesuatu itu kita wah melihat sesuatu padahal itu adalah hayalan tingkat dewa apalah begitu ya begitu. Jadi ya begitulah, kita harus waspada, kita harus lebih ini lagi mendalami lagi betul atau tidak yang kita saksikan itu adalah sebuah kebenaran atau hayalan ya. Karena itu hal ini sangat berbahaya ketika sesuatu yang hayalan itu kita anggap benar gitu. Itu udah masuknya nanti bisa masuk ke wilayah yang rada-rada ya bahaya banget lah ya gitu. Sesuatu yang tidak ada kita anggap ada, sesuatu yang tidak real kita anggap real, itu kan bisa jadi penyakit ya. Bisa kayak skizofrenia kan kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu yang nggak ada tapi dianggap ada begitu. Dan kita anggap kebenaran. Jadi silahkan teliti lagi, dalami lagi sesuatu yang kita tangkap oleh indera kita begitu. Terlebih lagi itu adalah sesuatu kalau yang berhubungan dengan metafisik begitu, jin dan sebagainya atau apalah begitu ya, atau inputan atau tadi misalnya panggilan atau seolah-olah saya tugas hidup dan sebagainya gitu. Berbicara tugas hidup, jangan jauh-jauh ya, kan tugas hidup itu kita hidup di mana, kapan, dengan siapa, lagi ngapain, begitulah.
Ya kalau yang dekat-dekat kan keluarga, itu kan tugas hidup tuh istri itu di Kang Doni jangan lupa tuh kasih nafkah kan gitu, kasih lahir batin nafkahnya biar nggak kesurupan wae. Ibu kan gitu, ibu tuh di terapi kan, nah itu kan tugasnya kan yang dekat-dekat lah, jangan yang jauh-jauh gitu, apalagi yang semesta dan sebagainya kan kejauhan, itu yang dekat dulu aja diberesin dulu, baru kalau udah yang dekat-dekat beres silahkan yang lain begitu. eh ya sampai ketemu di diskusi selanjutnya hari Selasa. Dan besok juga ada latihan olah nafas ya siang, jamnya nanti mungkin dikabari. Kalau yang di Bandung bisa mengikuti langsung secara offline di Kiara Condong ya di lapangan Pindad. Yang di luar kota, luar pulau, luar negeri bisa mengikuti secara online via Telegram. Begitu. Ya, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan materi diskusi malam ini bisa diambil manfaatnya ya, yang baik-baiknya begitu ya. Sekian, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.